Business Talk, saudara, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, Anda dulu kan anggota DPRD Komisi Keuangan. Masalah utang di Garuda kan nggak cuma terjadi di masa pandemi ini. Nah, apa strategi yang seharusnya bisa dilakukan oleh manajemen supaya penyakit utang yang membengkak tidak terus terjadi? Ya, kalau utang ini kan kita harus melihat dulu ya, utangnya itu kepada siapa saja. Berdasarkan analisis saya, utang yang besar ini ada dua unsur. Yang satu adalah utang aftur, terutama kepada Pertamina. Yang kedua adalah utang untuk pengadaan pesawat, baik itu kepada lessor yang menyewakan pesawat maupun lembaga keuangan yang membiayai pengadaan pesawat. Yang Pertamina saya kira sama-sama BUMN masih bisa diajak bicara lah, dan ini akan sangat membantu ya, karena BUMN ini kan ada misi bisnis, ada misi juga kepentingan negara, misi politiknya. Tinggal pemerintah mengaturnya bagaimana. Yang agak perlu pendekatan ini adalah utang kepada lessor yang menyewakan pesawat. Dan lessor ini menghadapi masalah ini juga tidak hanya dengan Garuda, tapi airline seluruh dunia juga sedang kesulitan. Saya kira kalau diajak bicara baik-baik, sama-sama mencari solusi, misalnya di pembayarannya ditunda, kemudian dengan sistem misalnya bagi hasil dan sebagainya, saya kira masih bisa diajak bicara untuk pelunasan hutang. Sementara kalau kita mengharapkan pemerintah menyuntik dana lagi, rasa-rasanya sulit ya. Dana yang disuntik pemerintah kemarin ini kalau nggak salah dijanjikan 8 triliun, entah berapa yang sudah dicairkan, itu juga harus disiapkan. Misalnya sekarang Garuda menawarkan pensiun dini, ini juga tidak murah, jadi harus ada uangnya. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah seberapa jauh Garuda ini bisa menekan biaya-biaya operasionalnya. Saya kira Garuda perlu tidak hanya merestrukturisasi hutangnya, tapi juga restrukturisasi organisasinya, proses-proses bisnisnya sehingga lebih efisien. Misalnya untuk pelayanan-pelayanan yang mewah. Artinya, apakah sekarang masih membutuhkan? Strategi manajemen internal dulu yang diperkuat gitu ya Pak. Mulai tadi lobby-lobbyan dengan pihak-pihak yang mungkin kita punya utang itu dulu diselesaikan supaya kita tahu obatnya apa gitu ya Pak Alvin ya, kalau saya singkat begitu. Benar. Jadi ya, dengan pihak yang punya piutang kepada kita, bicara baik-baiklah. Mereka juga tidak ingin ke pesawat itu dikembalikan. Mereka juga ingin bisnis ini tetap berjalan. Saya kira masih ada ruang, karena ini bukan masalah hanya Garuda, ini masalah internasional. Gitu, ya, nanti kita follow up yang Anda sebutkan ini kepada Direktur Utama Garuda Indonesia. Saya ke Kapten Muzaini. Kapten, ini kemarin yang terdengar rekaman yang beredar bahwa Dirut Garuda menyebutkan kalau tidak ada yang mengajukan pensiun dini, risikonya adalah nanti bahkan untuk gaji pun tidak bisa dibayarkan karena memang perusahaan dalam kondisi yang sulit. Nah, bagaimana responnya? Apakah dari Asosiasi Pilot sendiri bisa menerima itu? Insya Allah kalau dibicarakan baik-baik semuanya kami bisa menerima. Bisa menerima. Sejauh ini berapa banyak yang sudah mengajukan pensiun dini, Kapten? Dari asosiasi belum tahu, ini ada pada ranah manajemen yang lebih tahu. Manajemen yang lebih tahu. Artinya untuk yang sekarang ini sikap dari Asosiasi Pilot sendiri itu apa, Pak? Karena kan biasanya cukup galak ya, kalau misalnya melihat ada kebijakan dari manajemen yang kurang pas gitu. Kali ini gimana? Sikap kami untuk pensiun dini ini sesuai dengan aturan yang kami sepakati bersama atau kita kenal sebagai perjanjian kerja bersama, karena sesuai undang-undangan kami mempersilahkan saja. Jadi tidak menolak, tidak setuju, tetapi kami mempersilahkan karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kami. Oke, mempersilahkan sudah sesuai perjanjian tetapi belum ada yang mengajukan gitu? Atau masih ada yang mau betul, ditunggu, misalnya kan rincian gitu atau apa gitu? Betul, rincian apa saja meskipun itu sudah disampaikan oleh manajemen, tetapi
dapatnya kapan? Uangnya seperti yang Pak Alvin Lee sampaikan, ini uangnya ada nggak? Karena kan perlu dana yang sangat besar gitu. Kapan dapatnya? Itu kan menjadi suatu kekhawatiran tersendiri. Ya, benar. Artinya ini sebenarnya kalau dari pekerja menerima asal sesuai dengan ketentuan jelas gitu ya. Semua aturannya, kapan bayarannya harus tepat, harus pas gitu timingnya. Jangan sampai mundur gitu maksud Anda ya? Betul, betul. Baik, saya ke Pak Alvin. Pak Alvin, lantas kalau misalnya kita lihat masalah ini nggak cuma soal utang, tetapi kita bicara soal manajemen Garuda, Pak Alvin. Kalau Anda melihatnya sendiri, apa saja yang perlu kita perbaiki di manajemennya? Ya, yang pertama saya kira Garuda tetap harus memaksimalkan ya, meningkatkan penghasilannya dulu. Nah, saat ini ada sekitar 40 Boeing 737 itu yang tidak bisa dioperasikan. Pak Alvin boleh agak maju sedikit supaya suaranya lebih kencang. Ya. Ya. Yang saat ini kan ada sekitar 40-an Boeing 737 yang tidak bisa dioperasikan karena masih ada masalah dengan lessor. Padahal Boeing 737 ini adalah alat produksi utama Garuda. Ya. Akibatnya adalah Garuda menggunakan pesawat besar Airbus 330 untuk melayani rute-rute seperti ke Jogja, yang mana sebetulnya tidak efisien untuk menggunakan pesawat seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dibenahi dulu agar operasi ini tidak terus merugi besar. Selain itu, Garuda saya kira juga perlu meninjau kembali positioningnya. Apakah terus mau premium dengan harga yang sangat tinggi atau turunkan sedikit, tapi pelanggan ini dijaga jangan sampai pindah ke airlines lain. Berikutnya ini juga biaya-biaya operasional. Dengan organisasi seperti Garuda ini yang sangat gemuk, dengan insentif-insentif yang saya menilai Garuda selama ini sangat perhatian, bahkan memanjakan pekerja-pekerjanya. Dan itu tidak mahal. Tidak murah, itu sangat mahal. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu sudah sejak tahun lalu menawarkan cuti di luar tanggungan perusahaan. Nah, Garuda ini sampai sekarang semuanya masih dipekerjakan penuh. Ya, di satu sisi kita menghargai Garuda ini terus menjaga kesejahteraan pekerjanya, tapi di sisi lain ini sebetulnya berdarah-darah Garuda. Rasa-rasanya Garuda perlu mencoba melihat alternatif-alternatif lain dari pensiun dini ini. Jadi harusnya manajemen itu berani untuk memangkas fasilitas-fasilitas yang selama ini diterima oleh para karyawannya gitu ya, Pak? Iya, termasuk juga misalnya terbang gratis untuk keluarga karyawan dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat seperti airline lain yang besar swasta, ini juga memangkas gajinya sampai 70% bahkan. Dan pilot-pilot maupun karyawannya juga ya mau memahami, karena ya daripada kena PHK lebih baik kami gajinya dipotong dulu daripada kena PHK. Nah, hal-hal ini yang saya kira perlu dijajaki oleh Garuda daripada pensiun dini atau PHK. Demikian. Gimana Kapten kalau begitu? Untuk fasilitas yang diterima selama ini kalau misalnya dikurangi dari pihak manajemen, setuju tidak? Kapten? Yang kami terima, ya fasilitas yang kami terima selama ini sesuai dengan apa yang kita perjanjikan dengan pihak manajemen. Dan dari kesepakatan kami di tahun 2020 itu juga kami atau manajemen telah melakukan langkah-langkah memberhentikan kurang lebih 135 sampai 180 penerbang yang mempercepat kontrak perjanjian kerja waktu tertentu. Dan diberlakukannya seperti yang apa disampaikan Pak Alvin Lee tadi, pemotongan tapi masih berupa hutang sih 30 total hasilan kita atau dari take home pay. Oke, artinya selama ini sebenarnya untuk karyawan sudah menerima ada beberapa fasilitas yang diturunkan gitu ya, Kap? Oke, baik kalau begitu. Betul. Dan kami sampai saat ini juga masih selalu mengadakan komunikasi
koordinasi dengan manajemen gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Alvin, terima kasih Kapten Muzani telah bergabung di Business Talk. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan manajemen Garuda atas turbulensi keuangan yang terjadi. Setelah ini kami kembali bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra.